Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya, atas nikmatnya, atas karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita semua dapat hadir untuk bersama-sama thalabul ilmu. Terlebih adalah kita bersama-sama akan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ini menjadi wasilah untuk dapat memperbaiki diri kita dan memperbaiki kehidupan kita serta dapat menjadi wasilah ya untuk ikut memperbaiki kondisi umat muslim. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Al-Huriyah, khususnya yang hari ini sama-sama kita ikut atau menghadiri tadabbur Al-Quran ini, kita akan lanjutkan tadabbur ayat-ayat Allah ini, yaitu di surat Al-Baqarah masih ya. Kita akan mulai dari ayat 30 35 ya, 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi yang membawa Al-Qur'an bisa sama-sama kita simak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقلنا ya Adam uskun, ya kemarin sampai di sini kita. Waqulna, dan kami berfirman, Allah berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu, wa zawjuka, dan istrimu, ya. Al-jannata, di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Dan makanlah kalian berdua, ya, makanlah kalian berdua dengan tenang, dengan nikmat, berbagai makanan yang tersedia, ya. Kemudian wala taqraba hadhihi syajarata, dan janganlah kamu dekati pohon ini, gitu ya. Fatakuna minadh dhalimin, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim, ya. Jadi ada banyak terminologi ini. Pertama di sini bahwa pengangkatan manusia Adam dalam hal ini sebagai khalifah itu ada perjanjian, ya. Apa isi perjanjiannya? Jadi perjanjiannya adalah wala taqraba hadhihi syajarata. Janganlah kamu dekati pohon ini. Jadi ini penegasan bahwa kedudukan manusia sebagai khalifah, ya, itu kedudukan yang tinggi kan kita katakan. Karena apa? Karena kedudukan sebagai khalifah oleh Allah diberikan kepada makhluk yang baru namanya manusia. Ya. Padahal sebelumnya kan sudah ada makhluk, yaitu ada malaikat, kemudian ada jin. Ya. Tapi Allah memberikan kepada namanya manusia, bukan makhluk yang lain. Nah, ini adalah kedudukan yang tinggi yang Allah berikan. Dan untuk kedudukan ini Allah juga memberikan kepada kita
atau menganugerahi semua yang dibutuhkan ya untuk mendukung tugas atau fungsi sebagai khalifah, yaitu Allah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, terutama yang di bumi ya, itu adalah untuk manusia. Ya. Nah, salah satu kebutuhan utama manusia itu apa sih? Makan, ya kan? Ini ayat ini boleh dikatakan apa ya? Yang mendorong dan memotivasi, seharusnya memotivasi orang-orang IPB ini, ya kan? Jadi kebutuhan utama seorang khalifah itu makan. Makanya ayat ini menegaskan wakula, dan makanlah, ya. Makanlah apa saja yang ada di surga itu, apa yang kamu inginkan. Jadi makanlah dengan tenang semua yang disediakan di surga. Kalimat ini menunjukkan bahwa pilihannya itu banyak, ya kan? Jadi pilihan makanan yang disediakan oleh Allah itu banyak. Atau istilahnya, yang dihalalkan oleh Allah itu lebih banyak. Dan Allah hanya menggunakan kalimat tunggal. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Berarti yang dilarang itu sedikit sebetulnya, secara umum. Yang dihalalkan oleh Allah itu lebih banyak, yang diharamkan itu sebenarnya sedikit. Tapi mengapa ada yang diharamkan? Karena ini adalah perjanjian. Isi hidup ini, saudara, adalah larangan dan perintah. Adanya larangan itu adalah untuk supaya kita sebagai khalifah, sebagai manusia, itu memiliki kekuatan. Kekuatan untuk mampu mengendalikan diri. Kekuatan untuk mampu mengendalikan amarah. Kekuatan untuk mampu mengendalikan syahwat. Ini penting. Jadi hidup itu. Makanya apa tadabbur dari ayat ini? Bahwa Allah sudah menyediakan semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengemban tugas sebagai khalifah. Dan kalimat itu menunjukkan bahwa pilihan yang dihalalkan oleh Allah itu lebih banyak, ya kan? Dan yang dilarang itu sedikit. Tapi, nah ini, tapi manusia justru seringnya itu justru mencari yang sedikit itu, atau mencari yang haram justru. Mencari yang dilarang. Mengapa demikian? Nah, ini ayat berikutnya. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ أَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, ya. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ. Lalu setan, ya, memberdayakan, mulai dari membisik-bisikkan, kemudian memperdayakan atau memerdayakan, ya, menipu. Menipu siapa? Menipu keduanya. Jadi jangan disalahkan salah satu ya. Menipu keduanya. Adam itu sasarannya adalah dua. Menipu keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan dengan, artinya dikeluarkan dari semua yang telah dia nikmati tadi, padahal Allah sudah memberikan kenikmatan yang banyak, ya. Ketika keduanya ada di surga itu. Allah mengatakan wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu, ya. Wakulna, dan kami katakan, kami firmankan kepada ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Maka kata Allah, turunlah kamu, ihbitu. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan kamu akan tinggal tempatmu tinggal di surga. Maaf, di bumi, ya, fil ardi. Mustaqarru wa mata'un ilahin, ya. Tinggal di bumi tentu dengan disediakan juga oleh Allah kesenangan yang lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mata'un ilahin, sampai waktu tertentu. Ya, sampai waktu tertentu yang sudah kita bahas kemarin, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi sampai kita diwafatkan oleh Allah. Nah, saudara sekalian, ayat ini kembali menegaskan kepada kita. Ketika Nabi Adam itu sudah menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga bersama istrinya. Bahkan Allah memberikan banyak pilihan yang dihalalkan oleh Allah. Makanlah semua yang kamu inginkan. Berarti kan banyak pilihan gitu. Tapi jangan kamu dekati satu ini. Tapi kemudian syaitan menggoda mereka. Syaitan memperdayakan mereka. Ini menunjukkan sekalian bahwa syaitan adalah musuh utama bagi manusia yang pekerjaannya itu adalah membisikkan kejahatan, memperdayakan sampai manusia terpedaya. Ya. Jadi ini menegaskan bahwa memang syaitan. Ya, cuman syaitan ini itu adalah bisikan yang selalu hadir pada setiap manusia. Ya. Jadi syaitan ini yang menggelincirkan Adam dan keduanya ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari surga. Jadi ini perjanjiannya, kemudian syaitan mengeluarkan mereka. Nah, ada sebuah hadis, ya, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ada ada 5 orang atau 5 kelompok yang selalu membuat repot orang mukmin, kata Rasul. Ini ingat ini, ada 5 kelompok, 5 golongan yang selalu membuat repot kehidupan orang mukmin itu. Siapa? Rasulullah bersabda begini, al-mu'minu baina khamsus syada'id. Orang mukmin itu hidupnya akan dibuat repot oleh 5 golongan. Nah, salah satunya setan. Pertama siapa? Yaitu yang pertama adalah al-mu'minu yahsuduhu, mukmin yang hasud. Jadi mukmin yang punya penyakit hasud, punya iri, dengki, penyakit hati, ini juga menjadi golongan yang merepotkan kehidupan orang mukmin. Itu pertama. Yang kedua adalah wal munafiqu yabghuduhu. Orang munafik yang tidak pernah suka kepada kehidupan orang mukmin. Orang munafik itu tidak suka kalau orang mukmin itu sukses. Orang munafik itu tidak suka kalau orang mukmin mendapatkan kenikmatan. Sampai ada sebuah, ini bukan hadis ya, ada sebuah perkataan seorang ulama, ya, likulli dzi nikmatin yahsuduhu. Setiap ada kenikmatan, ingat pasti ada yang hasud. Dan yang hasud orang munafik. Jadi ciri orang munafik itu tidak suka kalau orang mukmin mendapatkan kemenangan, tidak suka kalau orang mukmin itu sukses, tidak suka kalau orang mukmin itu mendapatkan kebahagiaan dan rezeki. Dia akan hasud. Dan setiap kenikmatan selalu ada yang hasud. Nah, kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan wal kafiru yuqatilu, orang kafir yang memusuhi kamu. Jadi orang kafir itu ada 2, ada kafir yang memusuhi kamu dan ada kafir yang tidak memusuhi kamu. Tapi Rasulullah mengatakan wal kafiru yuqatiluhu, orang kafir yang memerangi. Karena ada kafir harbi, ada kafir dhimmi ya, di dalam kaidah hukum itu. Kafir dhimmi, kafir yang harus dilindungi karena dia memang tunduk dan patuh kepada perjanjian. Nah, kafir harbi ini kafir yang memerangi, ya kan? Al-Yahud adalah kafir yang memerangi itu. Nah, memerangi ini ada perang fisik, ada perang secara non fisik. Ya. Kemudian yang tidak boleh lupa kita itu justru yang memerangi secara non fisik. Makanya orang kafir, orang yang memusuhi ini adalah menjadi bagian yang merepotkan. Nah, yang keempat kata Rasul adalah wasyaitonun yudilluhu, setan yang selalu menyesatkan kamu. Jadi setan itu adalah golongan yang akan membuat repot orang mukmin.
karena dia ini. Kemudian yang terakhir apa? Wa nafsun tunazi'uhu, hawa nafsu dalam diri kita. Ada 5 ya. Al-mu'minu baina khamsus sadaid. Ingat-ingat ini. Ada 5 golongan yang membuat repot orang mukmin. Dan susahnya, 5-limanya ini biasanya bekerja sama. Gitu. Bersinergi. Ini yang repot kan. Makanya orang mukmin itu kan diperintahkan untuk memiliki ilmu. Kenapa orang mukmin diperintahkan untuk bersaudara? Karena untuk memerangi dan untuk menghadapi 5 golongan ini, saudara, itu tidak mudah. Nah, ayat ini menunjukkan fa'azallahumas syaitan. Setan kemudian memberdayakan, menipu, menebarkan tipu daya, merayu. Itu kerjaan setan tuh. Membisikkan, merayu, menipu, ya, sehingga mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Padahal perjanjian kan jangan. Jadi sekalian, ini penting. Setiap bentuk pelanggaran pasti ada sanksi dari Allah. Ada yang sanksinya itu ditunda, ada yang sanksinya segera. Adam dan Hawa begitu melanggar perintah Allah, itu langsung diazab. Azabnya nggak tanggung-tanggung, dikeluarkan dari surga. Ini harus jadi renungan kita. Bahwa setiap pelanggaran dari Allah itu ada azabnya. Cuman azabnya itu ada yang ditunda oleh Allah. Dan memang ini sesuai dengan janji Allah SWT. Dalam ayat Al-Quran juga ada, salah satu dari kemuliaan umat Muhammad ini adalah Allah menunda azab. Jadi kalau kita, kenapa ya ada orang sudah kafir, sudah zalim, ya, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, membunuh, memerangi orang-orang yang tidak bersalah, hanya karena mengucapkan Allahu Akbar, kemudian dibunuh. Kenapa Allah membiarkan itu? Ini perlu diingat, saudara, ya, bahwa memang salah satu dari janji Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Allah menunda azab terhadap umat Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Anfal itu ya, Allah tidak mengazab mereka selagi kamu Muhammad ada di antara mereka, dan Allah tidak mengazab mereka selagi masih ada orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allah yu'adzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibuhum yastaghfirun. Jadi istighfar inilah yang menyelamatkan bumi ini. Nah, sekalian saya lanjutkan ya. Jadi setan itu di dalam Al-Qur'an ternyata dia terdiri dari banyak golongan. Makanya setan itu di dalam lafaz ini sebetulnya adalah menjurus kepada makhluk yang namanya jin. Tetapi di dalam ayat Al-Quran yang lain, setan itu tidak merujuk kepada golongan, tetapi lebih merujuk kepada karakter, sifat. Di dalam Al-Quran surah, kalau nggak surah Al-An'am ya, itu dijelaskan ayatnya kalau ayat 112 itu. Bahwa setiap nabi dan umatnya pasti akan ada musuh, yaitu syayatin. Syayatinnya apa? Syayatin minal jinni wal ins. Setan dari golongan jin dan manusia. Kalau ayat ini menunjukkan bahwa setan itu karakter, sifat. Dan sifat ini bisa dimiliki oleh jin dan oleh manusia. Nah, ini perlu diingat. Jadi setan itu adalah penyebab dan musuh utama yang tidak pernah berhenti, saudara. Tidak pernah berhenti, setan itu akan menggelincirkan manusia, menipu manusia. Cuman setannya itu jangan diasosiasikan cuman setan dari golongan jin, tapi setan dari golongan manusia ini yang sulit. Ya, yang selalu mengajak kepada ini. Padahal Allah sudah menyediakan banyak pilihan yang halal dan yang diharamkan itu sedikit, tapi dasar manusia yang tidak mampu mengendalikan setan yang menggodanya, dia tergelincir. Ya, kemudian
Ayat ini berikutnya yang benar lagi harus digaris bawahi adalah wakul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Jadi salah satu dari apa namanya tadabbur ayat ini bahwa kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Mengapa demikian? Karena kita tidak mampu mengendalikan setan dalam diri ini. Jadi adanya setan itulah yang akan menjadikan antar manusia dengan manusia yang lain itu saling bermusuhan. Mengapa bermusuhan? Karena setan juga memberikan bisikan kepada manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bisikan. Ya, di dalam diri manusia akan ada pertarungan di sini. Makanya ayat ini juga menanjaskan, saya katakan, ini adalah babak baru perseteruan antara setan dan manusia sampai hari kiamat. Mengapa ada permusuhan bahwa Allah mengatakan antar kamu saling bermusuhan? Karena setan ini. Ketika kita tidak mengingat setan, tidak menyadari bahwa setan adalah kelompok yang membuat repot kehidupan orang mukmin, maka akan selalu ada permusuhan. Jadi kalau dikatakan sini babak baru persatuan setan dan manusia, setan dalam arti karakter. Karena ada manusia yang memiliki karakter setan. Apa itu? Dia senantiasa selalu membisikkan, menipu, memperdayakan dan kepada apa namanya? Apa yang ditentang oleh atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga hikmahnya bahwa atau tadabbur ini menunjukkan bahwa ini adalah hukuman, ya. Jadi Allah menghukum Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya dan tentu kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menempatkan kita di bumi. Makanya ayat ini menekan ada yang bertanya, apakah mungkin manusia akan hidup di yang lain? Silahkan mencari karena ciptaan Allah banyak, banyak planet. Kemarin saya katakan, saya baca di salah satu portalnya Harvard University, peneliti di sana menemukan bahwa ternyata sekitar galaksi Bima Maksati ditemukan 400.000 galaksi lain. Silahkan. Tapi Allah mengatakan, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Allah menegaskan tempat kita adalah di bumi. Dan tinggallah kamu di bumi, nikmati kesenangan. Ternyata apa yang ada di surga ditemukan juga di bumi. Makanya al-jannah itu sering diartikan surga, tapi sering diartikan kebun. Makanya nanti orang yang akan masuk surga akan menemukan buah yang sama yang pernah dia nikmati di dunia. Jadi Allah SWT menurunkan manusia di apa dari surga ke apa namanya bumi, tapi perangkat sarana untuk hidupnya itu sama, dilengkapi semuanya. Ya. Makanya walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Tinggallah kamu di bumi dan nikmati apa yang telah diberikan oleh Tuhan dengan tenang, ilama sampai waktu tertentu. Ya kita waktu tertentu ya sampai kehidupan kita ini habis. Karena kan manusia kan tadi tidak ada menjadi ada, nanti tidak ada lagi lalu menjadi ada. Hidup mati, hidup mati. Kita sekarang hidup. Ya. Kita ada di masa yang kedua setelah kita mati atau belum ada. Itulah waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hukuman, ya, hukuman yang apa namanya? Sebagai akibat dari pelanggaran. Jadi ingat, semua pelanggaran terhadap perintah dan aturan Allah itu ada sanksinya. Cuman ada yang Allah itu sayang kepada umat Muhammad ini, sanksinya itu ditunda. Kalau zaman-zaman dulu kan umat-umat Nabi Soleh, Nabi yang lain begitu, umatnya Nabi Lut begitu, ini langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentara Allah kan macam-macam, ada angin, ya kan, ada suara, ya, macam-macam itu langsung diatur. Tapi umat Muhammad kenapa? Karena Allah janji. Coba Anda buka di dalam surat Al-Anfal tadi yang saya baca, ayat 33.
Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalian tidak diazab karena ada Muhammad. Karena ada Muhammad kamu nggak diazab. Allah lebih sayang kepada Nabi Muhammad daripada yang lain. Kemudian wa ma kana Allah mu'adzibahum. Dan kamu tidak diazab karena masih ada orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di istighfar inilah yang menyelamatkan kita. Kemudian terhadap sanksi dan hukuman ini, ya kemudian ada cerita kan, banyak cerita yang Nabi Adam diturunkan tidak di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, mereka saling mencari, wallahu a'lam. Karena itu tidak ada tafsirnya. Beberapa cerita ini adalah cerita Israiliyat. Kalau ada cerita Israiliyat itu, kata Nabi, jangan membenarkan dan juga jangan menyalahkan. Gitu ya. Biarkan saja. Karena itu campuran dengan cerita-cerita dulu. Karena kita nggak tahu naskah asli Taurat itu kan nggak tahu, ya kan? Jadi banyak. Terhadap cerita itu, Anda tidak boleh menyalahkan, tapi juga jangan membenarkan. Kita hanya mengikuti informasi yang diberikan oleh Allah. Kalau Allah tidak memberikan rinci, berarti itu tidak perlu untuk kita. Nah, bagaimana Allah menurunkan Adam dan Hawa di tempat yang berbeda ke ini? Wallahu a'lam. Tapi kemudian Nabi Adam menyadari bahwa ini adalah kesalahan. Dan di situ dikatakan setan itu menggoda keduanya. Ya. Jangan sampai ada persepsi bahwa setan itu hanya menggoda perempuan. Tidak, menggoda keduanya. Karena fa'azallahu mas syaitan. Lalu setan memperdayakan keduanya. Berarti baik laki-laki maupun wanita semua manusia adalah sasaran setan. Tanpa terkecuali. Kemudian hadirin, ayat berikutnya ayat 37. Di sini Rasul Nabi Adam menyadari kesalahannya, kemudian fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa, kemudian Adam, ya, Adam fatalaqqa ini Adam menerima ya, menerima apa namanya? Menyadari dari semua kesalahan itu, kemudian dari Tuhannya kalimatin fataba alaih. Kemudian Nabi Adam menerima beberapa kalimat. Kalimat di sini para mufasir mengatakan menerima beberapa ujian. Adam diturunkan di bumi dan menerima ujiannya. Ujiannya itu yang di cerita Israel dikatakan bahwa mereka saling mencari, mereka merana, mereka kehilangan, ya, mereka menyesali, ya. Luar biasalah, itulah ujian terberat ya yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Ya. Kemudian fataba alaih. Ini kuncinya. Fataba alaih. Ya. Mereka setelah mendapat ujian, kemudian dia menyesal. Kan tobat itu begitu ya. Menyesali ya atas kesalahan yang dilakukan. Kemudian fataba alaih. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Ya fataba alaih ini mereka bertobat ya keduanya. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat. Jadi Allah menerima taubat mereka. Karena apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah huwa tawwabur rahim. Allah itu Maha penerima taubat. Allah itu adalah Maha Rahim. Di sini sekalian bahwa kesalahan dari Adam ini adalah kesalahan bersifat individu. Jadi jangan dikatakan bahwa kita menerima kesalahan dari Adam. Tidak. Karena ayat ini menjelaskan bahwa fataba alaihi. Allah menerima tobatnya. Ya. Tobatnya. Ya. Jadi Adam bertobat kepada Allah dengan ujian yang begitu apa ya, yang begitu banyak. Karena kalimatin ini kan menunjukkan bahwa ujiannya bermacam-macam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerima tobat apa namanya Adam. Makanya kunci dari semuanya dari tadabbur ayat ini bahwa kesalahan itu
adalah sesuatu yang hampir pasti dilakukan oleh manusia. Karena itu kewajiban manusia yang pertama sebelum yang lain adalah bertobat. Jadi itulah yang harus selalu kita kerjakan setiap hari. Kenapa hadirin? Kenapa jemaah sekalian? Karena kita ini tidak tahu. Kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan benar, tapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pekerjaan pertama adalah bertobat. Makanya jangan heran ketika Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah kurang dalam sehari semalam beristighfar kepada Allah 100 kali. Karena inilah pekerjaan pertama yang harus dilakukan oleh manusia adalah bertobat. Kenapa? Karena manusia itu pasti melakukan kesalahan. Sampai ada seorang ulama mengatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan katanya. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah. Tidak ada yang. Jadi bertobat itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan. Dan taubat itu adalah bersifat individu. Ya, bisa-bisanya tobat itu nitip ke orang gitu. Tolong titip ya tobat saya. Gak apa-apa saya bayar sekian, gak ada. Tobat itu individu. Karena setiap kita akan menghadap ada Allah juga individu, sendiri-sendiri. Anda boleh berorganisasi, berkumpul, membentuk organisasi solid, tapi di hadapan Allah kan kita sendiri-sendiri. Jadi bertobat itu adalah pekerjaan individu. Bertobat adalah kewajiban sendiri. Nggak bisa misalnya ada yang seorang ulama mengatakan atau maaf ya penceramah lah saya katakan gitu. Tenang, dosa Anda sudah diampuni ya, oleh para kiai. Yang penting kamu taat pada kiai. Loh, taat pada kiai penting, tapi bertobat adalah individu. Karena setiap orang menanggung dosa masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada seorang satu menanggung yang lain. Bahkan bapaknya tidak bisa menanggung anaknya dan anaknya juga tidak bisa menanggung bapaknya. Itulah kondisi. Karena itu Nabi Adam alaihissalam ini adalah bertobat. Ya. Dan tobat mereka diterima oleh Allah karena sesungguhnya Allah itu Tawwabur Rahim. Inilah yang memberikan kita itu tenang. Bahwa sebesar apapun dosa, kalau orang itu menghadap kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu tobat. Nah, tobat itu intinya pada tiga. Ya. Pertama, yang dikatakan tobat itu adalah langkah pertama adalah menyesali apa yang telah diperbuatnya itu. Ya. Jadi tobat itu harus ada penyesalan dulu dalam diri. Karena tidak ada kan orang yang tobat tapi dia nggak menyesali kesalahannya. Enggak kok yang saya lakukan benar. Itu bukan tobat pertama adalah menyadari, menyesali apa yang sudah dilakukan kesalahan. Yang kedua, ya, langkah tobat ini adalah yaitu ya berhenti. Sudah tahu kan harus berhenti. Berusaha untuk berhenti dari apa yang sudah dilakukan kesalahan. Nah, yang ketiga, kata Imam Ghazali, langkah tobat yang ketiga adalah perbanyak amal soleh. Karena apa? Perbanyak amal kebaikan. Karena apa? Karena sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapus kesalahan kita. Jadi jangan lupa nih, tobat ini tiga. Menyesali, kemudian berhenti, dan teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat amal soleh. Karena amal soleh ini yang bisa menutup dan menghapus dari kesalahan itu. Innahu huwa tawwabur rahim. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ya, Allah SWT berfirman, Kul nahbit. Jadi keharusan untuk bertobat dari dosa adalah menjadi kewajiban bagi setiap orang atau setiap manusia. Kul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudam fa man tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Lalu Allah berfirman, Kul nahbitu, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir atau bersedih hati. Subhanallah, jadi ini tegaskan bahwa hukuman apa namanya tetap
walaupun Allah sudah menerima tobat, itu bukan berarti kemudian Adam kembali ke surga lagi. Tidak ya. Tapi di situ kulnah bitu minha. Tetaplah kamu tetap di bumi, tinggal di bumi, turun di bumi, ya. Dan ini menunjukkan saudara sekalian bahwa eh, ya di bumi ya ini adalah tempat yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Adam bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian Nabi Adam kembali ke surga lagi. Adam tetap di bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini kuncinya, ya kan? Kamu tinggal di bumi dan kamu akan tetap mendapatkan kenikmatan kebaikan dan akan kembali ke surga lagi, kenikmatan yang sejati, asal kamu benar-benar mengikuti petunjukku. Ini penting digarisbawahi. Perjanjian untuk menjadi khalifah adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia akan selamat kembali ke surga. Tapi barang siapa yang mengikuti bisikan setan, maka dia akan berakhir di neraka. Makanya ayat 39 dikatakan, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun narihum fiha khalidun." Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ya. Kafir itu kan melecehkan peringatan Allah, meremehkan peringatan Allah, sampai mendustakan peringatan Allah, mereka itu penghuni neraka. Jadi ini, kemarin ada yang bertanya kan, kalau melanggar perintah Allah tetap khalifah. Sebetulnya fungsi kekhalifahan hilang ketika kita tidak mengikuti. Kenapa? Karena khalifah itu kan wakil Allah. Yang namanya wakil masa melanggar perintah atasan? Kan nggak mungkin ya. Khalifah itu kan wakil Allah di muka bumi. Yang namanya wakil itu harus mengikuti perintah, bahasa gampangnya atasannya. Kalau sudah melanggar, ya, ya sudah melanggar, ya, dia tetap sebagai manusia. Dia tetap apa namanya eh, kedudukan sebagai khalifah. Tapi dia adalah orang yang telah melanggar karena dia mengikuti bukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tapi mengikuti bisikan setan. Dan mengikuti bisikan setan, Allah hanya mengatakan ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Jadi sekalian, kita semua adalah khalifah anak turunan Adam ini. Bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah, dia telah memegang perjanjiannya dengan Allah. Tapi mereka yang mengikuti bisikan setan dan tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia telah melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah melanggar perjanjian dengan Allah, maka Allah akan memberikan balasan kepadanya, yaitu hum fiha khalidun. Mereka akan tinggal di neraka. Itu adalah akhir dari kisah atau serial cerita tentang khalifah, di mana manusia adalah memiliki fungsi itu dan ternyata akan berakhir kepada ada yang sukses menjadi khalifah itu, dan yang sukses itu Allah menjanjikan dengan kenikmatan surga. Tapi bagi mereka yang melanggar perjanjian dengan Allah, Allah akan mengancam dengan neraka. Ini kan peringatan sekarang. Moga-moga kita kembali kepada fungsi sebagai khalifah. Ya. Sebagai khalifah memegang janji Allah. Dan perjanjian Allah adalah kita mengikuti petunjuknya. Petunjuk Allah itu apa? Ya, petunjuk di dalam Al-Quran. Petunjuk melalui para nabinya. Dan kalau kita mengikuti petunjuk Allah dan nabinya, kita tidak akan
tidak akan celaka. Makanya bagi mereka yang mengikuti petunjuk Allah itu kenikmatannya dua di dunia. Pertama adalah wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan ada rasa takut dalam dirinya dan tidak akan merasa khawatir. Kan dua itu penyakit manusia sekarang hidup ini. Takut dan khawatir. Takut nggak dapat rezeki. Takut nggak dapat ini. Khawatir ini. Sebetulnya kuncinya supaya kita terbebas dari dua penyakit kehidupan ini adalah istiqomah. Mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak istiqomah, pasti kita akan diliputi rasa takut dan rasa khawatir. Selalu hinggap itu. Kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena sesungguhnya ketenangan itu adalah ketika kita terikat dengan Allah, ketika kita ingat kepada Allah, ketika kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Anda jangan terpukul. Kok ada orang yang melanggar perintah Allah kelihatannya hidupnya tenang-tenang saja. Kok rasanya dia happy-happy saja. Kita sering ditipu oleh seperti itu. Ingatlah kata Allah, kalau kita merasa khawatir, sesungguhnya orang-orang kafir lebih khawatir lagi. Kalau kita sakit, sesungguhnya orang yang melanggar perintah Allah itu gak merasa sakit. Makanya ini selalu disampaikan oleh pejuang-pejuang mujahidin Hamas. Dia selalu mengatakan, jangan kendor, jangan bersikap lemah menghadapi musuh. Kalau kamu kesakitan, sesungguhnya musuh juga kesakitan. Kalau kamu takut, sesungguhnya musuh lebih takut lagi. Tapi yang beda adalah kamu akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, sementara mereka akan mendapatkan siksa. Itu yang membedakan. Demikian, moga-moga ayat tentang serial kisah Khalifah fil Ard ini menguatkan kita bahwa kita ini adalah khalifah. Kedudukan yang Allah berikan adalah kedudukan yang tinggi, yang mulia, sepanjang kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu melanggar, maka kedudukan yang mulia itu kita sia-siakan dan kita justru berakhir naudzubillah dengan keburukan. Saya kembalikan kepada kalau barangkali ada yang ingin bertanya ataupun juga berdiskusi. Baik, syukuran atas penyampaian materinya. Pada kali ini saya akan berikan satu termin dengan dua penanya, yaitu satu dari jamaah offline dan satu dari jamaah online. Mungkin dari jamaah offline terlebih dahulu. Mungkin dari Ahwat bisa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Widiana dari TMB 57. Izin bertanya Ustadz, tadi kan sempat dibahas di awal-awal tuh yang tentang azab ya Ustadz. Ada yang secara langsung, ada yang tidak gitu ya Ustadz. Contoh secara langsung yang Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa bahkan sampai dikeluarkan dari surga. Ustadz, bagaimana cara kita membedakan bahwa ketika ada suatu hal musibah yang datang kepada kita itu tuh apakah azab atau peringatan dari Allah atau ujian gitu Ustadz. Kadang kita sebagai manusia nggak sadar gitu ya Ustadz. Atau kalau nggak kita menyadari bahwa suatu hal yang tidak baik yang kita lakukan tuh rasanya suatu hal yang kecil gitu, tapi kenapa ada musibah sebesar ini gitu. Jadi rasanya merasa ini tuh azab dari Allah atau peringatan dari Allah atau sebuah ujian gitu dari Allah gitu Ustaz. Gitu. Syukuran Ustaz. Iya, pertanyaan yang bagus dan kita juga sering menanyakan seperti itu. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia. Dan ujian dari Allah kepada manusia. Jadi setiap kita akan diuji oleh Allah. Dan bentuk ujian dari Allah itu ada dua. Ujian dalam bentuk kesusahan dan ujian dalam bentuk kemudahan.
kesempitan, itu kesusahan. Tapi yang kedua ada dalam bentuk kelapangan, kemudahan, kemewahan. Itu juga ujian. Karena memang bentuk ujian itu ada dua. Nah, sering kita mengartikan ujian itu kan dalam bentuk kesulitan. Padahal itu bukan ujian kalau orang menikmati. Bayangkan Rasulullah mengatakan, kalau hambaku ditimpa oleh musibah, sakit, dia sabar, menjadi penebus dosa. Mana gitu? Kalau ingat itu, loh, ternyata ujian itu Allah berikan dapat menjadi penghapus dosa. Cuman bagaimana kita mensikapinya, ya kan? Tapi kenikmatan banyak tidak disadari bahwa itu seakan-akan hasil dari jerih payah. Itu seakan-akan sudah waktunya saya mendapatkan itu semua dengan kerja keras. Itu kan sama dengan Korun. Korun kan mengatakan saya ini kaya karena kerja keras. Ini yang khawatir. Bahkan Rasulullah pernah dalam satu hadisnya, aku tidak khawatir umatku diuji dalam bentuk kesulitan, biasanya umatku lebih kuat. Tapi aku khawatir kalau umatku diuji dalam bentuk kemewahan, dalam bentuk kemudahan. Saya juga nggak tahu ini. Nabi Adam ini mungkin diuji dalam bentuk kemewahan, karena semua tersedia itu. Cuman dia tidak mampu mengendalikan setan. Rupanya setan itu juga luar biasa. Karena setan itu dalam menggoda manusia itu sesuai dengan levelnya. Mohon maaf ini, gampangnya. Kalau yang mau digoda profesor, setannya itu profesor lah. Masa mau digoda profesor, setannya lulusan SD? Nggak mungkin lah. Gitu kan. Jadi ujian itu sesuai dengan levelnya. Bahkan sampai ada sebuah kaidah katanya, seseorang diuji oleh Allah itu kadang-kadang ujian itu pada titik terlemahnya. Ada orang yang lemahnya, maaf, yang laki-laki itu lemahnya pada wanita, diuji dengan wanita. Ada orang kelemahannya itu di jabatan, dia dimudahkan oleh Allah jabatannya. Coba itu. Karena kita nggak tuh titik terlemah gitu. Nah, ciri-cirinya, ya, bagaimana? Jadi sikap ya. Kita harus menyadari bahwa dua-duanya ujian. Kemudian, ketika kita mendapatkan nikmat apapun, kalau nikmat kesulitan kita sudah mengatakan bahwa kita akan bersabar, kan gitu kan. Tapi kalau nikmat dalam bentuk kesulitan kan kita sikapnya harus sabar. Tapi kalau nikmat dalam bentuk kemudahan kan kita harus bersyukur. Kan itu resepnya. Moga-moga syukur dan sabar itu jadi sayap-sayap kehidupan. Karena kita sering mendapatkan kenikmatan, kita juga sering mendapatkan kesulitan. Syukur dan sabar harus terus menjadi sayap kehidupan kita. Ketika kita sulit, maka kita bersabar. Sama dengan Nabi Yusuf, itu kan dua ujiannya. Ketika di dalam sumur dan ketika dia digoda oleh istri penguasa. Itu kan dua-duanya ujian. Ketika ini disampaikan kepada Nabi, mana yang paling berat? Yang paling berat itu adalah ketika dia harus mengendalikan dari ajakan istri penguasa. Yang katanya namanya Zulaikha, ya, walaupun nama ini enggak ada. Karena ketika ada di dalam sumur, apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Tawakal kepada Allah, enggak ada pilihan. Enggak ada pilihan. Lalu Allah mengirimlah pertolongannya dengan datangnya rombongan itu ya, rombongan yang akan mengambil air. Jadi ketika dalam kondisi itu kita hanya tawakal, enggak ada pilihan. Tapi ketika digoda oleh itu, Nabi Yusuf berat sekali menghadapinya. Berat sekali. Begitulah kita, saudara. Makanya ketika kita mendapatkan, itu harus disadari dulu, bentuk ujian dua itu. Nah, ciri orang yang mendapatkan kenikmatan, tapi kenikmatan itu bentuknya ujian, itu ketika mendapatkan kenikmatan itu membuat kita lupa diri. Ya. Makanya perintah bersyukur itu kan bertahap itu. Ya, sampai yang terakhir, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Ketika kamu mendapat nikmat, maka nikmat itu sebarluaskan, sedekahlah. Atau di dalam surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang kemenangan Futuh Mekah, itu kan kaum muslimin senang itu, iya kan? Kemudian
Apa perintah dari Allah? Justru perintahnya kepada Nabi adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika mendapat nikmat itu, banyaklah ingat kepada Allah. Ini yang sulit kita. Begitu dapat nikmat, kita lupa siapa pemberi nikmat itu. Nah, orang yang seperti itu di dalam Al-Quran sering disebut dengan istidraj.